Kisah akan berfokus pada 3 murid nakal yang baru saja lulus SMA. Mereka tengah bermain untuk yang terakhir kalinya sambil melakukan beberapa kegilaan sebelum berpisah dan melanjutkan kehidupannya masing-masing. Dia adalah Chang Pao, ketua dari kelompok teman ini, meminta 2 temannya untuk mengikat sumpah dengan meminum air kencing yang baru saja mereka tampung dalam sebuah botol. Si kacamata atau yang bernama Wang Chun tentu saja ogah untuk melakukan hal itu, di mana dia bersedia untuk mengikat sumpah tanpa harus meminum air tersebut, yang karena mendapat penolakan dari kedua temannya, ia pun memilih untuk meminumnya sendiri sampai habis tak tersisa. Selanjutnya, Chang Pao bercerita jika dulu di masa sekolah ia sering dihukum oleh seorang guru dengan cara yang tak beradab sehingga ia nekat untuk melakukan balas dendam dengan menghamili anak gurunya yang menderita keterbelakangan mental. Dari cerita itu, Chang Pao menjelaskan jika ikatan sumpah tak cukup dengan hanya minuman dan darah, mereka harus saling bertukar rahasia yang sangat gelap dan tak ada seorang pun yang tahu kecuali mereka bertiga, yang hal itu bertujuan untuk meminimalisir adanya pengkhianatan. Karena Wang Chun masih belum siap untuk bercerita, maka satu orang lagi dari mereka yang bernama Han pun terpaksa menjadi orang kedua yang menceritakan kisah pribadinya, di mana ia pernah menghabisi seorang tunawisma dengan cara yang sangat brutal. Selanjutnya, giliran Wang Chun untuk berbicara, di mana ia sering mengambil uang ayahnya secara diam-diam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan bahwa ayahnya diketahui telah melakukan perselingkuhan. Sayang, cerita itu masih dianggap biasa saja oleh kedua temannya karena ayah mereka lebih buruk dengan sering mendatangi rumah bordil secara terang-terangan, sehingga Wang Chun terus dipaksa untuk menceritakan kisah lain yang sama kelamnya dengan cerita mereka berdua. Dengan tekanan yang terus dilakukan membuat Wang Chun akhirnya pasrah. Ia mengaku pernah membakar satu sekolah hanya karena nilai ujiannya jelek. Tanpa Wang Chun sadari, kisahnya sudah direkam dan akan dikirimkan pada polisi jika ia tidak jujur mengenai cerita tersebut yang dinilai mengada-ngada, karena dalang di balik pembakaran itu bukanlah dirinya, melainkan 2 orang yang tengah berdiri tepat di hadapannya. Untuk menebus kebohongannya, Wang Chun diminta untuk menjahili seorang gangster dengan cara memukulnya menggunakan botol, karena jika tidak, maka mereka akan menyerahkan rekaman tersebut pada pihak kepolisian. Awalnya Wang Chun tak berani untuk melakukan aksi gila ini, di mana tawa kedua teman yang seolah menghina membuat ia mendadak berani untuk melakukannya, sehingga dalam aksi kejar-kejaran itu, Han berhasil ditangkap oleh para gangster, sementara Wang Chun dan Chang Pao berhasil melarikan diri setelah mereka merampas mobil taksi ketika supirnya tengah buang air kecil, yang pelariannya itu kembali gagal ketika seorang wanita mabuk yang masih menumpang dalam mobil meneriaki polisi yang sedang melakukan operasi zebra. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran, mereka pun akhirnya ditangkap oleh 2 orang polisi yang tak sengaja mendengar laporan terkait adanya penjahat yang mengendarai mobil taksi.
Di perjalanan menuju kantor polisi, Chang Pao nampak begitu marah kepada Wang Chun atas apa yang telah ia lakukan kepada si gangster yang karena ulahnya, kini mereka semua harus berurusan dengan polisi, di mana nasib Han sendiri masih belum diketahui setelah ia ditangkap oleh para gangster tersebut. Tentu Wang Chun merasa aneh dengan apa yang ia dengar karena sejatinya Han dan Chang Pao lah yang terus memaksa ia untuk melakukannya sehingga tak punya pilihan lain demi persahabatan mereka. Di sana, Chang Pao terus saja menyinggung sosok Wang Chun yang dinilainya bodoh karena percaya dengan cerita kedua temannya yang sungguh sangat mustahil untuk dilakukan, dan tentu saja hal itu sungguh menyakitkan bagi Wang Chun yang karena selain dibohongi, ia juga disalahkan atas kasus gangster yang tengah mengincar mereka semua. Dua polisi menangkap mereka tiba-tiba berspekulasi dengan menghitung sebuah persentase tingkat kejahatan yang ada di negaranya, di mana 20% dari masyarakat dinilai sebagai orang jahat dan sisanya akan melakukan kejahatan tergantung situasi yang memungkinkan. Contohnya, seseorang akan menerobos lampu merah dengan sengaja ketika tidak ada orang yang melihatnya, serta berbagai macam kejahatan tanpa niat namun didorong dengan adanya sebuah kesempatan. Anak-anak yang mereka tangkap memang masih belum memiliki posisi, namun dengan apa yang terjadi hari ini, besar kemungkinan mereka akan masuk dalam kategori 20% sehingga si polisi memutuskan untuk memberikannya sebuah pelajaran hidup dengan mengirim mereka berdua pada sekelompok tenaga pendidik yang jauh lebih tepat daripada kantor polisi. Sesampainya di lokasi, terlihat sosok Han yang sudah babak belur akibat ulah daripada gangster, di mana si polisi memilih untuk menurunkan mereka di sana dengan harapan ada sesuatu yang dapat mereka ambil dan pelajari dari tempat tersebut. Dia adalah Tuan Sing, pemimpin dari para gangster. Ia menyambut kedatangan para pelajar dengan beberapa prakata yang membuat mereka bertiga sangat ketakutan. Tuan Sing menawari mereka bertiga cara agar bisa keluar dari sana dengan selamat, yakni menghubungi rekan gangsternya jika mereka bertiga memiliki koneksi dengan gangster lain. Namun sayang, mereka hanya pelajar biasa yang sok-sokan bandel tanpa menyadari akibat yang akan mereka dapatkan jika berurusan dengan orang yang salah. Tanpa rekan, Tuan Sing memberikan mereka pilihan kedua dengan memberikan uang sebagai ganti rugi, di mana Han dan Chang Pao memohon kepada Wang Chun agar dia meminta kepada ayahnya yang kaya raya. Namun dengan nominal begitu besar, Wang Chun hanya bisa tertunduk lesu, mendadak menandakan dia tidak bisa melakukannya. Senyum ramah yang sedari awal dikeluarkan oleh Tuan Sing berubah menjadi kemarahan dengan berkata bahwa mereka tidak melakukan kejahatan, melainkan telah melakukan sebuah kesalahan. Seonggok pisin dan sebilah pisau Tuan Sing tempatkan di atas meja dan berkata mereka harus melakukan seperti di adegan film. Hal itu langsung membuat mereka panik karena jika ingin keluar maka mereka harus memotong salah satu jarinya. Chang Pao yang merupakan sosok pemimpin hanya bisa menangis dan memohon agar Han rela mengorbankan jari tangannya demi keselamatan mereka semua, karena ia mengira jika hukuman itu hanya ditanggung oleh satu orang sehingga semuanya bisa selamat dan mendapat ampunan dari para gangster. Di tengah tekanan dari semua pihak, Han akhirnya menyetujui dan memotong salah satu jarinya dengan harapan bisa langsung keluar dari neraka duniawi tersebut. Namun karena mereka hendak keluar dari sana, salah satu gangster dengan cepat menahan sambil menunjukkan jarinya yang mendadakan bahwa mereka harus kembali ke tempat duduknya masing-masing. Situasi kembali tegang ketika Chang Pao selaku ketua dari mereka mengulangi rengekannya dan memohon agar Wang Chun bisa menjadi penyelamat, di mana ia juga mendapat tekanan yang sedemikian rupa sehingga mau tidak mau harus mengorbankan salah satu jarinya juga. Mengira semua sudah selesai, mereka kembali beranjak dari kursi untuk meninggalkan ruangan itu. Namun Tuan Sing kembali memanggil mereka untuk mengajaknya menyantap sebuah hidangan sebelum pergi dari sana.
Di tengah lahapnya makan, Tuan Sing mendadak murka sambil mengeluarkan toples berisi kumpulan jari semua anggota gangster yang dimaksudkan agar mereka semua paham jika satu jari mereka harus dipotong tanpa bisa diwakilkan oleh siapapun. 有没有给机会？你们先是随便敷衍。 Dengan tatapan tajam dari dua temannya, Chang Pao lantas bangun dan meminta maaf pada Tuan Sing sambil kembali menyalahkan dua temannya atas kebodohan mereka. Ia juga menyesalkan atas semua kejadian ini, yang mana ia hanya ingin bersenang-senang sebelum benar-benar berpisah. Dari menahan yang mendengar jika Chang Pao terus melindungi diri pun lantas bangun untuk memotong jari temannya itu dan... Melihat Chang Pao yang kian terbojok membuat Wang Chun akhirnya berinisiatif untuk membantu dan langsung memotong jari temannya ketika ia sudah tidak bisa bergerak. Setelah meletakkan jarinya, mereka langsung keluar dari sana tanpa ada satupun anggota yang menahan kepergian mereka. Film pun ditutup dengan tiga sekawan itu yang memilih untuk saling berpisah satu sama lain dan berharap tidak akan pernah bertemu untuk selamanya. Tamat ending yang cukup membagongkan.